Ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, semuanya ada. Ada preventifnya, ada caranya, ada solusinya, semuanya ada. Jadi pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman ingin mengumpulkan para tentaranya yang terdiri dari manusia, bangsa jin, dan para hewan. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika beliau tidak mendapati burung hudhud di depannya. Lalu Nabi Sulaiman pun mengancam, kalau hudhud tidak lantas kembali, saya akan mencabuti bulu-bulunya hingga dia tidak bisa terbang. Ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, semuanya ada. Ada preventifnya, ada caranya, ada solusinya, semuanya ada. Cuma hari ini kita nggak kenal agama kita. Kita nggak mau peduli belajar dengan agama kita. Bahkan persoalan yang ada dalam hidup kita, kayaknya harus begini deh. Begininya ini bukan menurut Islam, tapi menurut akal kita. Kita lupa bahwa Allah Maha Benar. Kita lupa Allah Maha Kuasa. Kita lupa Allah Maha mengatur segalanya. Tugas kita cukup taat, jalankan syariat dengan serius, penuhi sunatullahnya. Selanjutnya itu urusan Allah. Maka kita harus punya konsep sukses menurut orang Islam itu bagaimana. Nah, ini di pembahasan konsep hidup berkah nanti. Banyak ya yang harus belajar Pak Ibu. Nah, maka jangan pernah absen kegiatan Subul Salam. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Oke? Nah, sekarang ya sudah tahu itu masalah. Terus gimana cara menghindarinya? Udah Pak Ibu? Mau tahu bagaimana caranya? Yang mau tahu angkat tangan kanannya? Ditepuk bunda saudara-saudara kanan. Wahai saudaraku, sekarang kita sudah tahu. Ternyata split personality itu begitu ya. Karena itu kita jangan begitu ya. Maka kita harus tahu bagaimana selamat dari itu. Gantian dipijit-pijit tuh. Wahai saudaraku, aku juga begitu. Wahai saudaraku, aku juga begitu. Aku juga ingin tahu bagaimana strategi jitu menyelamatkan diri kita agar hidup kita tetap eksis dan makin maju. Amin. Aplaus doa Bapak sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dari split personality ini? Karena kalau terjadi split personality, hidup kita kacau. Kita hidup gak punya harapan, gak punya tujuan. Kita punya masalah kayaknya gak selesai-selesai. Kita mau melangkah ragu-ragu. Kenapa? Karena split personality. Padahal kalau kita utuh saksiyah Islamiyah, Allah kasih tahu bagaimana melangkah dalam hidup, bagaimana menghadapi tantangan hidup, bagaimana mencari solusi hidup, bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Semuanya ada. Mau bicara apa beda Sultan? Ada dalam Islam solusinya. Mau bisnisnya berkembang? Ada dalam Islam caranya. Mau meningkatkan
ekonomi, meningkatkan pendidikan, meningkatkan segala hal. Dalam Islam ada, Bapak Ibu semuanya, ada. Ya, maka yuk kita kembali kepada agama kita. Apapun aktivitas kita, apapun keputusan kita, kita kembalikan kepada agama Islam. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pola pikir dan pola sikap kita untuk lebih Islami. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau tadi kita sudah menyadarinya, maka kita tingkatkan untuk istiqomah. Kalau kita sudah sadarinya, jaga sikap kita lebih positif. Caranya bagaimana? Ya kita setelah sadar, kita rasakan, kita yakini bahwa Islam pasti ada manfaat. Kenapa? Karena kadang kita tidak berani menjaga sikap kita, padahal pikiran kita sudah menerima, karena kita, perasaan kita merasa kita tidak dapat manfaat dari ketaatan kita. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan manfaat dari meninggalkan riba. Mungkin bisnis kita bisa jadi turun atau bangkrut bahkan. Itu kan manfaat karena kita meninggalkan itu. Ya, mungkin kita tidak dapat pekerjaan karena kita tidak berani nyuap karena itu haram untuk demi taat. Mungkin kita tidak akan dapat tender karena di situ ada gratifikasi. Demi taat kita kehilangan manfaat, tapi percaya Bapak Ibu, kita tidak kehilangan rezeki. Kita hanya kehilangan manfaat, tapi tidak kehilangan rezeki. Jika kita tutup jalan rezeki yang haram, rezeki itu akan putar balik cari jalan yang halal, tetap cair juga sampai kepada kita. Tidak pernah salah, tidak pernah kurang, tidak pernah salah alamat. Tapi kalau kita buka keran dua-duanya, maka rezeki akan lewat pada keduanya. Kalau kita tutup yang halal, maka dia akan putar balik cari cara berlewat pada yang haram. Kenapa? Karena kita tidak akan meninggal dunia sebelum rezeki yang ada habis semuanya. Artinya, mau cara yang halal, mau cara yang haram, rezeki ini akan dipaksa sampai kepada kita. Hanya sayangnya, kalau haram, ini ada pertanggungjawabannya. Kalau ini halal, ini ada hadiahnya. Maka kira-kira kalau saya istilahkan bodoh berlebihan tidak Bapak Ibu? Mohon maaf. Maka nanti untuk memperdalamnya ada di pembahasan konsep hidup berkah Bapak Ibu. Nah, yang kedua, menjadikan akidah Islam sebagai landasan berpikir. Iya, semua kita kembalikan kepada akidah kita sebagai ukurannya, sebagai timbangannya. Saya mau mengambil keputusan ini, kira-kira menurut Islam boleh tidak ya? Tapi kok kata Islam begitu ya? Harusnya kan begini. Kita punya timbangan itu, akidah sebagai ukuran. Ujungnya menjadikan syariat Islam sebagai tolak ukur dan pengendali tingkah laku kita. Maka di Subul Salam kita juga belajar tentang fikih muamalah, maliyah, hukum-hukum Islam dalam aktivitas perbuatan. Karena hukum Islam itu luas Bapak Ibu. Ya, ada akidah, ada syariah dan lain sebagainya. Ya, syariah dipecah lagi, ada fikih, ada akidah. Fikih dipecah lagi, fikih muamalah, fikih munakarah, fikih siasah dan seterusnya. Panjang banget. Dan ini harusnya kurikulum pertama yang harus kita dahulu, bukan pelajari ketika waktu SD, waktu MI harusnya. Sehingga apa? Ketika sudah lulus SMA, apalagi kuliah, sudah siap hidup gitu. Selama ini kita sudah lulus kuliah bahkan S1, tapi kayaknya nggak siap hidup karena masalah ilmu yang dipelajarinya. Bahkan kadang yang dipelajarinya nggak dipakai dalam kehidupannya. Maka luar biasa kurikulum Islam itu Bapak Ibu. Membuat hidup ini efisien, efektif, berkualitas. Karena tahapan demi tahapan itu pas. Kapan belajar ilmunya, ilmu apa yang dipelajari. Jadi tidak sembarangan semua ilmu, tidak semua waktu dipakai belajar untuk cari ilmu, tidak ada caranya. Maka kalau hidup kita sekarang kemana-mana tapi tidak punya makna apa-apa, jangan-jangan kita salah belajar, salah waktu, salah biaya. Maka yuk, masih ada waktu kita kembali. Akidah Islam, syariat Islam ukurannya. Siap Bapak Ibu? Siap taat pada syariat? Siap menjalankan Islam Bapak Ibu?
Ya. Yang keempat, selalu mengingat visi misi hidup kita. Kita diciptakan hidup di dunia itu apa? Ya untuk ibadah kan? Nah ibadah itu apa? Mengabdi kepada Allah. Namanya mengabdi itu abdi loh. Abdi yang baik itu bagaimana? Mengikuti aturan. Ada abdi pembantu dari lembaga profesional datang ke rumah kita, ya, langsung seketika itu langsung mengerjakan semua pekerjaannya. Lantainya dipel, pakaian kotor dicuci semuanya, yang mentah-mentah dimasak semuanya, semua dirapi ditatakannya. Kalau ada pembantu kayak gitu datang ke rumah kita sudah tahu apa yang dilakukan, ini pembantu yang baik apa tidak bagus? Baik ya. Terus yang nakon sombong, teko-teko langsung begai. Maka pembantu yang baik itu harusnya begitu sampai di rumah kita diam. Itu pembantu yang baik. Diam. Kita lahir di dunia ini harusnya kita diam dulu. Kita cari tahu dulu apa sih tujuan Allah ciptakan saya di dunia ini. Sebelum kita dapatkan jawaban untuk apa kita diciptakan, jangan kemana-mana dulu. Cari tahu dulu jawabannya. Oh itu tuh jawabannya. Berarti kalau gitu saya harus begini. Pembantu itu harus diam dulu di rumah, tapi diamnya bukan diam pasif, diamnya diam siap. Siap menerima perintah, siap menjaga apa yang jadi larangannya. Siap. Nah setelah tahu baru jalan. Kenapa? Karena nggak tahu. Oh ternyata nggak boleh tuh masuk kamar juragan. Oh ternyata nggak boleh tuh pijeti juragan. Oh capek tuh juragan kita pijeti dan terusnya. Padahal itu larangan. Dan sebagainya. Saya baru. Nah itulah ilustrasinya. Kita harus paham visi misi hidup kita. Waspada terhadap hukum dunia. Ialah hukum dunia ini tadi yang akan menggoda kita. Wah, alhamdulillah, masya Allah Bapak Ibu, betapa menggiurkan godaan di masa sekarang. Bisnis lagi syarat, bisnis lagi sulit, ya, tawaran tender, tawaran proyek, tawaran pekerjaan dan keuntungan yang menggiurkan. Ternyata ada multi akad, oh ternyata ada suap, oh ternyata ada korupsi, oh ternyata ada loro dan seterusnya. Tapi kalau enggak kita nggak dapat penghasilan loh. Kalau enggak kita tidak dapat rezeki dong. Ini godaan. Ya, maka kita harus paham dan kita harus perkuat. Jangan sampai kita terlena terjadi kubur dunia. Nah karena itu Bapak Ibu semuanya, untuk mengakhiri materi saya akan menutupnya dengan satu cerita. Dengan apa Bapak Ibu? Satu cerita. Mau mendengarkan Bapak Ibu? Ini kesimpulannya dan harusnya beginilah Bapak Ibu sikap kita. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Siapa Bapak Ibu? Abu Dujana. Beliau ini orang yang solid, orang yang taat luar biasa. Nah, kebiasaannya sholat subuh jamaah bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi suatu ketika ada yang aneh, tidak seperti biasanya. Setiap biasanya itu sholat subuh jamaah, berzikir, berdoa bareng sama Rasulullah sampai selesai juga baru pulang. Ini tidak. Suatu ketika Abu Dujana setelah sholat subuh selesai, salam, langsung berdiri pulang. Dan pulangnya tergesa-gesa bahkan lari sekencang-kencangnya. 2-3 hari menyita perhatian Rasulullah, menjadi sesuatu tanda besar kepada Rasulullah. Apa yang terjadi dengan sahabatku Abu Dujana? Tidak biasanya seperti ini. Maka Rasulullah mengajak sahabat Abu Bakar untuk silaturahim datang ke rumahnya untuk menanyakan perihal yang terjadi, kenapa demikian. Nah dijawablah oleh Abu Dujana, wahai Rasul, memang Rasulullah bertanya, wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak ingin berdoa berzikir bersama kami?
Apakah kamu tidak punya hajat-hajat keinginan yang kamu mintakan kepada Allah? Yang tentu ya Rasul, kami ingin tetap bersamamu, berdoa, berzikir satu majelis denganmu, dan kami punya banyak hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah ya Rasul, pada saat ini sedang musim panen kurma, dan kami ini adalah keluarga miskin. Bahkan kadang beberapa hari kami tidak makan kelaparan ya Rasul. Kami punya anak-anak yang masih kecil-kecil di rumah ya Rasul. Kadang anak kami kelaparan tidak makan ya Rasul. Dan hari ini, saat ini musim panen kurma, tapi kami tidak punya pohon kurma ya Rasul. Dan tetangga kami punya pohon kurma yang lebat buahnya, sedang matang-matangnya. Ketika angin bertiup kencang, dahannya menjulang sampai ke halaman, dan rontoklah pohon biji kurma itu di halaman kami. Dan kami tahu ya Rasul, itu bukan hak kami. Kami tahu ya Rasul, itu bukan milik kami, dan kami tidak boleh memakannya. Kami tahu itu dan kami akan menjaga itu. Dan suatu ketika ya Rasul, saya terlambat pulang ke rumah, menemukan anak saya yang sedang kelaparan, memungut satu biji korma yang ada di halaman rumah kami. Dan apa yang terjadi ya Rasul, kami memasukkan jari kami, memaksanya untuk memutahkan dan mengeluarkan, melokokkan jari kami sampai mengeluarkan satu biji korma yang ditelan anak kami ya Rasul, karena mereka kelaparan ya Rasul. Mendengar jawaban ini, itulah sebabnya ya Rasul, kenapa saya cepat-cepat pulang. Saya takut terlambat nanti. Ilmu ini dilengkapi dengan namanya NLP. Apa Pak Du? NLP, Neuro Linguistic Programmer. Ilmu yang membahas tentang kemampuan otak bawah sadar kita untuk bisa membuat kita menjadi orang yang sukses. Ya, yang pertama kali takut, jadinya kemudian hilangkan rasa takutnya. Mindernya hilang, groginya hilang, jadinya berani, jadinya kemudian ganas dan lain sebagainya. Ini tergantung pemakaiannya. Maka kita akan support dengan namanya ilmu NLP. Ya, bagaimana orang yang pertama kali ketika Anda tawarkan dagangan tidak berminat, jadi tiba-tiba membeli dengan sadar, dengan ikhlas, bukan tipu-tipu, bukan hipnotis, bukan. Ini ilmu NLP. Maka kita lengkapi ya pembelajaran kita dengan NLP. Ya, 3 hari manfaatnya banyak sekali, luar biasa. Ya, full praktek. Ya, 30% teori, 70% praktek. Ya, kita lihat nih, kira-kira benefit apa yang diberikan oleh training Subul Salam Learning Center atau SLC. Yang pertama, 3 hari meeting. Ya, 27 jam dibatasi maksimal 10 peserta. Jadi akan efektif Bapak Ibu. Dan jenengan tidak kemudian malu-malu karena mungkin berdiri di sini berhadapan dengan 100 orang, mungkin malunya luar biasa. Tapi udah 10 orang belajar intensif, maka bisa banyak manfaatnya buat keluarga kita, buat anak kita, buat lingkungan kita. Semoga kita bisa membawa perubahan buat diri kita dan buat keluarga kita, sehingga apa yang kita harapkan yaitu pasti Bapak Ibu semua pengen masuk surga gak? Pengen. Nah, maka dari itu, karena setiap apapun yang kita lakukan itu udah ada aturan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengaji di setiap kajian-kajian Subul Salam yang diadakan. Seperti sekarang ini yang ada seminar Split Personality. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya. Semoga saya harap Bapak Ibu bisa menjadi relawan ataupun donatur, apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk kepentingan dakwah Subul Salam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih semangat? Semakin semangat atau semakin takut? Semangat ya? Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ustaz Komarudin yang telah memberikan materi pada siang hari ini, yang mana materi itu adalah sungguh sangat luar biasa bagi kita untuk membimbing kita menjadi hamba Allah yang taat. Di sini saya akan berikan satu
kesaksian atau testimoni, atau boleh juga saya mengatakan saya akan berbagi pengalaman, ya, karena ada pengalaman dalam hidup saya yang perlu saya berbagi dengan penjenengan, barangkali bisa memberikan inspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah banyak tahu tadi dijelaskan di depan mengenai apa itu Subul Salam, ya, suatu komunitas yang sifatnya independen, nirlaba, no politik, dan terbuka untuk semua kalangan umat Muslim. Nah, ini sebagai suatu komunitas yang betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa, terutama bagi pribadi saya sendiri. Karena dalam kehidupan atau perjalanan hidup saya menemukan suatu keajaiban setelah saya bergabung di dalam komunitas Subul Salam ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hidup itu adalah suatu proses, di mana proses itu berjalan itu sesuai dengan aturan awal. Sebelum saya mengenal Subul Salam, saya adalah sebagai pribadi yang mungkin ini tentang ilmu agama. Ya, saya tidak pernah mondok, saya tidak pernah sekolah di madrasah, saya hanya diberi kesempatan untuk ngaji, sehingga pengalaman agama saya sangat minim sekali. Sehingga mungkin di dalam saya menjalani kehidupan itu saya juga merasa, ya, istilahnya kurang sesuai, atau mungkin katakanlah ini, ya, seperti tadi dijelaskan, adalah pribadi yang kacau. Ya, saya melakukan hidup dengan lebih banyak mengedepankan nafsu. Bagaimana cara saya mencukupi kehidupan saya itu masih berorientasi pada kepentingan dan ketujuan saya. Untuk aturan-aturan masih belum saya pahami. Nah, berjalannya waktu, hampir saya ini di usia tangga 6, hidayah itu datang. Secara tidak sengaja saya bertemu dengan komunitas Subul Salam. Di dalam komunitas ini itu adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa hidup lebih baik. Karena di dalam Subul Salam ini saya menemukan banyak hal-hal yang membuat hidup saya menjadi terarah, menjadi teratur. Ya, karena Subul Salam di sini memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana hidup berkah, bagaimana kita menyebut rezeki yang halal berkah, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan di dalam dari tim Pak Mirza, bagaimana merubah mindset bermulai dari nol, ya, usaha dari nol, atau meninggalkan yang disebutkan tadi riba, ya, itu alhamdulillah bisa kami praktekkan sampai sekarang. Kita tinggalkan BRI, kita tinggalkan BNI, kita tinggalkan BCA, kita tinggalkan BCPN, kita tinggalkan kredit, kartu kredit, kita tinggalkan semua, kita potong semua. Tapi alhamdulillah step by step dalam jangka 4 tahun ini hutang semuanya lunas. Tinggal ada memang kartu kredit dari 10 tinggal 3. Tapi ini sudah pencapaian yang luar biasa, ya, bagi hidup saya. Dalam 4 tahun itu di kegiatan Subul Salam, baik ada kegiatan kajian sedekah, ya, yang kajian sedekah pagi itu ada, kita ikuti dari pemahaman bagaimana kita mengupas rezeki dari langit, kita ikuti, kita